Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan saya Rosa Gusi Putri dengan NIM 3520038 dari Prodi Sosiologi. Di video kali ini saya akan berbicara mengenai upaya dalam menangani kekerasan berbasis gender di kampus menggunakan teori manipulasi. Kemudian mari kita simak video kali ini. Saya di sini akan menjelaskan teori manipulasi. Manipulasi adalah sebuah proses rekayasa yang secara disengaja dengan melakukan penambahan, penyembunyian, penghilangan, atau penghaburan terhadap bagian atau keseluruhan sebuah sumber informasi, substansi, realitas, kenyataan, fakta-fakta, data, ataupun sejarah yang dibuat berdasarkan sistem perencanaan yang bisa dilakukan secara individu, kelompok, atau sebuah tata sistem nilai. Manipulasi adalah bagian penting dari suatu tujuan tertentu dalam hal tindakan, penanganan, gagasan, dogma, doktrisme, sikap, sistem berpikir, perilaku, dan kepercayaan tertentu. Yang dikembangkan oleh Steve A. McConnell pada tahun 1992, teori ini menggambarkan seseorang individu yang memiliki maksud dan niat untuk menipu lawan bicaranya karena alasan tertentu. Namun teori ini hanya dapat digunakan untuk menjelaskan jenis proses komunikasi apa yang digunakan. Misalnya, jika terjadi kasus penipuan, kami melakukan penipuan. Jika tidak terjadi kecurangan, tidak dapat memprediksi. Artinya, teori ini tidak dapat menjelaskan atau memprediksi apakah seseorang akan melakukan hal-hal yang konyol atau curang. Baru pada saat terjadi kecurangan, baru orang bisa menjelaskan bahwa kata-kata manis orang ini benar-benar sarana penipuan. Selanjutnya, apa itu kekerasan berbasis gender? Kekerasan berbasis gender adalah jenis kekerasan yang ditunjukkan pada individu berdasarkan jenis kelamin biologis atau identitas gendernya. Nah, tindakan yang termasuk di dalam kekerasan berbasis gender dapat berupa pelecehan fisik, seksual, verbal, emosional, psikologis, serta melakukan ancaman dan paksaan. Nah, bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender ini yang pertama ada kekerasan seksual, di mana kekerasan tersebut dilakukan berupa percobaan di luar kehendak atau terhadap orang yang tidak memberikan izin. Contohnya seperti pemerkosaan atau tindak seksual paksa dan eksploitasi seksual oleh seorang yang lebih berkuasa. Kemudian yang kedua ada kekerasan fisik, merupakan tindakan kekerasan yang tidak bersifat seksual yang terjadi dalam hubungan pasangan intim seperti suami istri atau pacaran. Bentuknya seperti memukul, menampar, mencekik, mendorong, menyambar, mencubit, atau menggunakan senjata apapun. Yang ketiga ada kekerasan emosional dan psikologis, merupakan bentuk kekerasan yang menyebabkan cedera mental atau emosional yang dilakukan dengan cara non-fisik oleh orang dekat atau orang yang dalam posisi otoritas. Bentuknya seperti pelecehan verbal atau penghinaan. Kemudian yang terakhir ada kekerasan sosial atau ekonomi, merupakan kekerasan yang dilakukan dengan cara non-fisik atau tertanam dalam hukum dan kebijakan yang menolak akses terhadap perempuan dan anak perempuan serta kelompok rentan lainnya pada pendapatan atau penghasilan, layanan keuangan, aset, dan peluang mendapatkan kemajuan. Bentuknya seperti diskriminasi terhadap karyawan wanita di tempat kerja, penolakan akses pendidikan bagi anak perempuan, atau penolakan hak milik bagi perempuan yang dilakukan oleh anggota keluarga, anggota masyarakat, lembaga, dan organisasi. Kasus kekerasan berbasis gender yang terjadi di kampus yang saya ambil dari pelecehan seksual oleh seorang dekat kepada seorang mahasiswi di Universitas Riau. Mahasiswi tersebut melakukan speak up melalui video yang diupload di akun Instagram Komahin Undri. Di dalam video tersebut, mahasiswa menceritakan pelecehan terjadi pada tanggal 27 November 2021 ketika ia menemui Syafri Harto di ruangan dekan Fisip Undri untuk melakukan bimbingan proposal skripsi. Saat itu tidak ada siapa-siapa di dalam ruangan selain mereka berdua. Selama sesi bimbingan, kata si mahasiswi, Syafri mengatakan kata-kata yang membuat dia merasa tidak nyaman, seperti mengatakan kata-kata I love you, yang membuat Elle sangat terkejut dan sangat-sangat tidak menerima perlakuan bapak tersebut. Kemudian saat Elle hendak pamit, Syafri menggigit badannya lalu mencium pipi dan keningnya. Elle mengaku sangat merasa ketakutan dan langsung melindungi kepalanya, namun bapak Syafri Harto segera mendorongkan kepalanya dan mengatakan mana bibir, yang membuat Elle merasa terhina saat itu. Elle langsung sangat ketakutan dan gemetar, dan sebelum mengunggah video tersebut, Komahi mengatakan si mahasiswi telah mengadukan kejadian yang dia alami kepada fakultas dan rektor, namun tidak direspon dengan baik. Dan lantas Bapak Syafri bahkan membantah tuduhan pelecehan yang ditunjukkan terhadapnya. Menurutnya tuduhan itu berkaitan dengan kabar bahwa dirinya akan maju pada pemilihan rektor Undri tahun depan. Syafri bahkan mengancam dan menuntut si mahasiswa ini membayar sebanyak 10 miliar atas pencemaran nama baik. Dan kasus ini pun dilanjutkan di meja hijau dan memperoleh hasil bahwa Syafri Harto tidak bersalah, lantaran tidak ada bukti yang kuat dalam kasus ini. Hal ini sangat disayangkan di mana korban telah berusaha untuk speak up tentang kasus yang dialaminya, namun hasilnya tidak sesuai yang diinginkan. Bahwa pelakunya bebas dan dia tetap dalam keadaan mental yang rusak. Adapun aktivis perempuan yang sudah lama mengatakan banyak kasus pelecehan dan kekerasan seksual di kampus-kampus di Indonesia tidak terungkap karena kuatnya relasi kuasa para pelaku serta ketiadaan payung hukum. Adapun upaya-upaya dapat dilakukan dalam menangani kekerasan berbasis gender di kampus. Yang pertama dari mahasiswa sendiri, dengan memperbanyak diskusi atau kegiatan-kegiatan positif yang menyentuh isu hak asasi manusia, relasi kuasa, berbasis disabilitas, dan anti kekerasan berbasis gender termasuk kekerasan seksual. Ikuti sosialisasi di kampus mengenal langkah anti kekerasan gender. Kemudian upaya yang dilakukan oleh dosen ataupun tenaga pendidikan, yaitu perbanyak keterlibatan dan kepemimpinan mahasiswa dalam penyelenggaraan diskusi atau kegiatan-kegiatan positif, perbanyak kegiatan sosialisasi dan pelatihan di kampus mengenai langkah-langkah anti kekerasan gender,
Perkenalan keberadaan dan pelayanan unit atau organisasi di kampus yang memiliki fungsi pencegahan dan penanganan kekerasan gender kepada mahasiswa saat orientasi mahasiswa baru dan jam pada dalam mata kuliah di awal setiap semester. Kemudian sebagai penyelenggara pendidikan, pengelola perguruan tinggi harus mengikuti prinsip-prinsip dasar pencegahan kekerasan gender. Prinsip-prinsip tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain. Pertama, ada kepentingan terbaik bagi mahasiswa, dosen, dan tenaga pendidikan, di mana menyediakan mekanisme pengaduan ataupun pelapor yang aman bagi orang yang mengalami atau mengetahui adanya kekerasan gender. Kemudian, layanan kanal pelaporan kekerasan gender tersosialisasi di seluruh mahasiswa, dosen, tenaga pendidikan, dan pekerja di kampus. Kemudian menyediakan tanda peringatan area bebas dari kekerasan gender di kampus sebagai upaya menginternalisasikan nilai-nilai anti kekerasan dan meningkatkan kesadaran setiap warga kampus, baik aktivitas akademi dan tenaga kependidikan maupun pengunjung dan pekerja di kampus. Lalu yang kedua, keadilan dan kesetaraan gender, di mana menyediakan mekanisme pemulihan dan mahasiswa, pendidikan, tenaga kependidikan, dan warga kampus yang menjadi korban kekerasan berbasis gender. Sanksi yang tegas bagi pelaku secara adil dan proporsional yang dihitung bukan berdasarkan peluang pelaku bertobat, melainkan berdasarkan penderitaan atau kerugian yang dialami oleh korban dan lingkungan kampus akibat perbuatan pelaku. Kemudian yang ketiga, kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi disabilitas, yaitu menyediakan pedoman penanganan korban kekerasan berbasis gender yang menyandang disabilitas di kampus. Kemudian menyediakan mekanisme koordinasi antara unit atau menangani kekerasan seksual di kampus dengan unit yang berfungsi memberi layanan kepada penyandang disabilitas di kampus dalam hal penyelenggaraan kegiatan-kegiatan sosialisasi anti kekerasan berbasis gender di kampus. Kemudian yang keempat, akuntabilitas, yaitu mengkomunikasikan presentasi anggaran kampus untuk menyelenggarakan program pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender di kampus. Kemudian menyediakan laporan tahunan yang terbuka untuk umum mengenai program-program pencegahan dan rekaman jejak proses penanganan kekerasan berbasis gender yang sudah dijalankan oleh kampus. Yang kelima, ada independen, di mana perguruan tinggi bertindak profesional atau tidak terpengaruh oleh konflik kepentingan penilaian subjektif, perilaku favorisme, dan gravitasi dalam setiap penanganan laporan kekerasan berbasis gender. Kemudian menyediakan perlindungan bagi korban dan pendamping korban dari berbagai intimidasi seperti ancaman nilai, DO, putus beasiswa, kriminalisasi, pemecatan, atau turun jabatan jika korban atau pendamping memiliki jabatan di kampus, dan sebagainya. Kemudian yang keenam, kehati-hatian, di mana keamanan korban, saksi, dan atau pelapor kekerasan seksual menjadi prioritas Satgas Kampus dalam penanganan kasus. Kemudian Satgas Kampus memberikan informasi kepada korban atau saksi pelapor mengenai hak-haknya, mekanisme penanganan kelaporan, dan kemungkinan resiko yang akan dihadapi serta rencana mitigasi terhadap resiko tersebut. Ketujuh, ada konsisten, di mana jajaran pimpinan dosen dan tenaga kependidikan perguruan tinggi minimal peningkatan kapasitas secara berkala mengenai kepemberian, pelayanan, dan penyelenggaraan pendidikan yang adil gender dan mudah diakses oleh disabilitas. Kemudian mengadakan sosialisasi rutin mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus yang berperspektif kesetaraan gender sejak penerimaan mahasiswa baru dan terus ditingkatkan secara reguler setiap semester. Kemudian yang ke-8 ada jaminan ketidakberulangan, memberikan sanksi yang tegas kepada setiap pelaku kekerasan seksual dan melakukan langkah-langkah pencegahan dan keamanan kampus dari kekerasan seksual untuk mencegah berulangan. Kemudian memfasilitasi pencegahan program pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus oleh dosen dan tenaga pendidikan serta komunitas atau organisasi mahasiswa atau kelompok pendamping korban kekerasan gender di kampus, serta melakukan evaluasi berkala sebagai dasar rencana pengembangan program pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender. Adapun tujuan dari pembuatan video ini yang pertama untuk memenuhi tugas akhir semester Cyber Sociology, kemudian mendapat wawasan bagi saya sendiri maupun pendengar, kemudian mendapat solusi untuk menangani kasus kekerasan berbasis gender. Kita tahu bahwa kekerasan berbasis gender itu sangat banyak terjadi tidak hanya pada lingkungan pendidikan seperti kampus, tapi dapat terjadi dimanapun ada yang peluang melakukan kekerasan. Karena itu, merupakan tujuan kita semua sebagai manusia yang hidup damai tanpa adanya bentuk kekerasan. Mari kita melakukan upaya-upaya pencegahan yang dapat kita lakukan. Nah, kesimpulan dari video ini yaitu kekerasan berbasis gender bukanlah hal yang jarang terjadi, melainkan sering dan sangat banyak terjadi di seluruh dunia. Sehingga bagaimana kita sebagai sesama manusia untuk memberantas kekerasan berbasis gender dengan memberikan upaya-upaya untuk mengatasi kekerasan tersebut, dan salah satunya menyadarkan dan menanamkan kepada setiap individu untuk saling menghargai dan menghormati perbedaan ada. Dengan begitu, kekerasan berbasis gender ini dapat dicegah. Demikian dari saya dalam video pembahasan mengenai upaya-upaya dalam menangani kekerasan berbasis gender di kampus menggunakan teori manipulasi. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.